Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Maulid Al-Barzanji disebutkan bahwa Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan fa'azim bihi min ajrin ta'allakat kawakibud duriyah, maka agungkan, besarkan, muliakan bihi dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min iqdin ta'allakat kawakibuhud duriyah, daripada iqdin adalah satu ikatan yang ta'allakat, yang tergantung kawakibud duriyah, yang mana ada bintang-bintang yang sangat bercahaya. Wa kaifala, bagaimana tidak, kata Syekh Ja'far Al-Barzanji, wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasitatuhul muntaqa, adalah wasilah, adalah wasitah, adalah satu perantara yang mana perantara menuju Allah, al-muntaqah, yang mana itu adalah sangat bersih. Jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu jalan kita menuju Allah. Karena di dalam kehidupan kita ini tidak bisa langsung untuk menuju Allah. Ada yang mana orang yang menyampaikan kita kepada Allah, dan ada juga yang mana orang itu dia itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak langsung kepada Allah, ya, tidak langsung dia kepada Allah. Karena siapa kita? Siapa kita yang mana kita ini bukan apa-apa. Kita mengenal Allah saja baru tahu kita kenal Allah. Kita mengenal tentang syariat Allah kita baru saja. Jadi bagaimana kita bisa langsung menuju Allah sedangkan diri kita tidak pernah, dan mungkin kekurangan ilmu kita tentang pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada salah satu jalan yang cepat, jalan itu, ya, yaitu adalah jalan yang mana kita mengikuti jejak daripada jalan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang bisa berjumpa dengan zat yang bernama Allah tanpa ada hijab, tanpa ada apapun yang menghalangi, yaitu cuma satu, adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kenal? Bagaimana beliau tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Karena pada waktu Isra dan Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala di hadratnya Allah bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pertemuan itu diabadikan sampai sekarang, yang mana kita kenal dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa memohon kepada Allah, arini wajah, kata Allah, apa kata Nabi Musa, arini wajhak ya Allah, perlihatkan aku akan zat engkau ya Allah. Kata Nabi Musa memohon kepada Allah, maka kata Allah, pandur ilal jibal, pandanglah kepada gunung, ini istaqara makanahu fasaufa tarani, wa ini istaqara makana fasaufa tarani. Kata Allah, pandanglah kepada gunung. Jikalau gunung itu engkau masih melihat pada tempatnya, maka engkau pasaufa. Pasaufa itu, saufa itu adalah sesuatu yang jauh sekali baru bisa didapat.
maka kau akan melihat aku, kata Allah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah bertajalli di gunung dan Nabi Musa melihat akan tajallinya Allah di gunung itu, maka maka pingsanlah Nabi Musa. Kenapa? Karena kekuatan yang ada, tajallinya Allah yang ada di gunung itu, sehingga Nabi Musa tidak tahan dan sehingga pingsan. Bukan cuma itu saja, Nabi Musa yang mana ketika ingin masuk ke dalam namanya Muqaddasi Tuwa, salah satu tempat yang dimuliakan sama Allah, yang Allah perintahkan untuk ke situ, ya namanya Tuwa, tempat ya Muqaddas ya, sangat suci itu ikhla'na 'alaika, kata Allah, copot lepas sandal engkau. Copot dan lepas sandal engkau, ikhla'na 'alaika, copot kedua sandal engkau. Fa innaka bi muqaddasi Tuwa. Karena engkau sekarang berada di tempat yang suci, yaitu Tuwa. Nah, ini Nabi Musa, seorang nabi yang mana meminta kepada Allah, yang ingin bermunajat kepada Allah dan ingin melihat Allah, disuruh copot akan sandal beliau, disuruh lepas akan sandal beliau. Tapi ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersama Malaikatul Jibril, Malaikat Jibril minta pamit, artinya minta izin, ya Rasulullah, sampai di sini saja. Saya mengantarkan engkau sampai di sini saja. Kata Nabi kita Nabi Muhammad, ya Jibril, apakah tega seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Kata Malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aku ini satu punya maqam, satu keadaan yang mana tidak bisa masuk ke tempat ini. Kalau seandainya jariku melewati akan batas ini, maka akan jari itu akan terbakar. Ya, itulah namanya hadratnya Allah. Ya, di dalam hadratnya Allah, sehingga tidak akan bisa masuk ke dalam itu. Malaikat Jibril tidak akan sanggup. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad ketika Malaikat Jibril tidak sanggup, Nabi Muhammad maju dan sampai melewati akan batas itu dan masuk ke dalam tanpa ada disuruh mencopot akan sandal. Ya, yang kita lihat yang ada di songkok-songkok itu kan ada namanya terompah itu, ya, yang ada di bajunya Kang Asep, yang ada di ya. Nanti kita bikin baju seragam ya. Ya, mudah-mudahan yang ngasih seragam, mudah-mudahan kabul hajatnya, sehat badannya, mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tinggal kita lagi nanti Kang Asep ya, kita bikin. Nah, jadi apa namanya? Disitulah ketika sandal itu, tompah itu diinjak oleh Rasulullah, maka sandal itu pun menjadi mulia. Kenapa? Karena dibawa bertemu dengan zat yang maha mulia di hadratnya Allah bersama dengan sandal tanpa ada dipisah. Berarti lebih mulia sandal Nabi daripada diri kita. Ya, karena sandal Nabi masuk ke hadratnya Allah dan bertemu dengan Allah. Kita belum tentu lagi, ya, belum bisa masuk ke hadratnya Allah. Malaikat Jibril aja belum bisa masuk, apalagi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat, maka Syekh Ja'far Al-Barzanji di dalam kitab Maulid beliau mengatakan, wa kaifala, bagaimana tidak, wa sayyidul akramu, Nabi kita Nabi Muhammad adalah pemimpin yang mulia, sallallahu alaihi wasallam, wasitatul muntaqa, adalah sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai jembatan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Nabi Adam sendiri pun memohon kepada Allah untuk diampuni, untuk dihapuskan dosa, di kesalahan Nabi Adam dengan doa bijahi Muhammadin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sendiri yang Allah ciptakan pertama kali daripada bangsa manusia, minal bashar, daripada manusia, itu awal makhluk, awal manusia yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam memohon kepada Allah, pakai nama bijahi Muhammadin.
Itu wasilah sebagai perantara, sebagai jembatan. Ya Allah, ampunilah segala kesalahanku bijahi Muhammadin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Maka kata Allah, di mana engkau kenal Nabi Muhammad? Fa inni lam akhluqhu, sedangkan aku belum menciptakan Nabi Muhammad. Sedangkan aku belum menciptakan Nabi Muhammad. Kata Adam, kata Nabilah Adam, ya Allah, ketika engkau tiupkan roh kepada aku ke dalam roh ke dalam jasadku, kemudian aku buka akan mata ini, dan yang pertama kali kulihat di tiang-tiang arasy itu bertuliskan Allah Muhammad, Allah Muhammad. Dan saya yakin tidak ada nama setelah nama engkau kecuali nama itu mulia. Tidak ada nama setelah nama engkau kecuali nama itu mulia. Maka kata Allah, kalau begitu engkau aku ampuni. Coba. Nah, itulah namanya wasitah, sebagai jembatan, sebagai perantara. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah Sayyidina Abbas, anak kecil, ya, Abdullah bin Abbas ini masih kecil, beliau itu pada waktu itu musim kemarau. Berapa lama nggak hujan-hujan. Maka ada orang yang berdoa, ya Allah, dengan berkat apa yang ada di kepala Ibnu Abbas, turunkan hujan. Maka seketika itu pun langsung hujan turun. Apa yang ada di kepalanya Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini apa? Di wajah atau di kepala Sayyidina Ibnu Abbas ini, mata ini pernah melihat akan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terekam di otak beliau, sehingga orang yang berdoa itu memohon kepada Allah melalui perantara yang ada di kepala Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu pernah melihat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ya. Itulah namanya perantara. Nah, inilah Syekh Ja'far Al-Barzanji mengajarkan kita jalan Nabi Muhammad. Ya, karena kita pertama dulu kita ini banyak dosa. Untuk kita langsung menuju Allah itu kita masih banyak dosa. Sehingga jalan yang enak itu adalah jalan yang mana di situ ada jalan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu jalan itu yang kita jalani ini adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kita mengatakan setiap jalan itu masdud, kullu turuq masdud. Setiap jalan itu semuanya buntu, tertutup semuanya. Artinya jalan menuju Allah itu semuanya tertutup. Illa tariq as-salata ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali jalan yang di situ ada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata ulama, yang paling cepat yang menyampaikan diri kita kepada Allah adalah berjalan di situ ada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita malam ini adalah ilmu yang kita dapat adalah kita jadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara kita untuk menuju kepada Zat yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Ya, inilah setiap apa yang kita harapkan itu tentu saja kita berdoa, dan kita berdoa itu tentu saja harus dengan sesuatu yang bisa Allah kabulkan doa kita. Ya, kalau kita doa bisa kita langsung pada Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi apa yang kita bisa banggakan? Apa yang kita bisa apa namanya kita banggakan? Ya Allah, ini saya ibadah 5 tahun, saya ibadah ini. Tidak ada yang kita banggakan kecuali kita bisa mengatakan, ya Allah, kabulkan doaku dengan berkat Nabi engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kabulkan dan ijabahkan doaku dengan berkat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cuma itu saja yang akan bisa kita kerjakan, dan kita tidak bisa membanggakan yang lain kecuali kita banggakan adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.